Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dialektik sekalian. Kembali lagi bersama kami di sini. Perkenalkan, saya membajak podcast ini dari Kak Adriansyah. Seperti yang tadi Kak Adriansyah dalam episode sebelumnya telah perkenalkan, saya adalah Astrid Haura. Di episode kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Kak Adriansyah terkait dengan isu yang sangat dikuasai Kak Adriansyah. Dari mulai beliau ini TK sampai Begitu ya? sampai lulus kuliah, Iya. yaitu terkait dengan politik luar negeri Gus Dur. Kenapa saya bilang tinggi TK? ya. Luar negeri Tentang Gus Dur lah ya. Iya. Kenapa saya bilang TK? Karena saya yakin Kak Adri ini pas Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia pasti masih TK. SD. Kelas 5. Tua ya? Aduh, mohon maaf saudara-saudara, ternyata Kak Adrinya Seriusan? waktu tahun 2000-an ya waktu itu ya. Pokoknya kelas 94, kelas 1. Gus Dur tahun berapa? 2000 ya? 2000 ya, 2000-an lah. Gue SMA kali itu. SMP. 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 Oke, berarti memang sudah menyelami berita-berita tentang Gus Dur pastinya ya, Adri. Ya nonton lah waktu pemilihannya dia jadi presiden sama Megawati. Ya, betul sekali. Untuk sahabat-sahabat yang generasi Z, mungkin kita perlu berguru dari Kak Adri yang dari generasi milenial ya. Asli terakhir tahun? 97. Oh, krisis Jadi moneter. Itu saya tuh agak susah tuh, mah susu mah gitu kan. Katanya ntar dia lagi krismon dulu. Wah, Jadi masih generasi Z ya. iya gak ngerasain ya. Nggak ngerasain. Tapi Kak Adri ini adalah sosok yang selalu saya jadikan panutan terkait dengan udah kayak ini ya. Terus ya terkait dengan sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin negara ini gitu kan. Sebelumnya kita berbicara tentang Bung Karno, sekarang kita langsung loncat ke presiden nomor 4, Mbak, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Abdurrahman Wahid. Mungkin teman-teman ada yang penasaran dari presiden pertama langsung ke presiden nomor 4 gitu. Ini bukan sesuatu yang kebetulan gitu kan. Pasti kita dari tim dialektik sudah mendiskusikan ini sebelumnya. Nah, ini yang membuat mungkin hadirin semua ya penasaran. Kayak pura-puranya Bung Karno aja kan. Bung Karno suka pura-pura orasi depan massa kan. Iya. Jadi hadirin sekalian pura-pura aja. iya. Saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku mungkin penasaran ya kenapa kita dari tim dialektik langsung loncat ke presiden keempat, Gus Dur. Apa spesialnya Gus Dur? Ya mungkin kita tanyakan saja langsung ke Kak Adriansyah. Aswaja. Iya. Ya. Asli wajah jahat. Jadi Kak Adriansyah, Gus Dur ini kan seperti yang kita tahu adalah the people's president. Seperti itu kan. Banyak orang yang memuji-muji beliau, tapi banyak juga yang tidak sependapat lah. Iya. sama Banyak yang beliau. kontra juga ya. Banyak yang kontra juga gitu. Cuma Kak Adriansyah sendiri dalam menyikapi hal tersebut, menurut Kak Adriansyah, Gus Dur ini yang bisa kita teladani apa? Oh, iya. Terima kasih Mbak Astrid ya. Jadi saya tahu Gus Dur itu memang awal-awalnya dulu ya dari majalah-majalah itulah. Salah satu majalah-majalah yang menghina-hina Gus Dur. Dan beberapa berita pemberitaan yang kesesatan Gus Dur lah segala macam. Bahkan dulu ketika saya pernah ke salah satu ya sebetulnya Gramedia lah ya, itu ada buku kesesatan Gus Dur menghina Al-Quran lah seperti itu. Iya. Kok begini banget ya, ini siapa sih orang ini kan. Nah begitu saya masuk kuliah saat itu, saya masuk ke Basecamp lah, salah satu organisasi mahasiswa itu, saya lihat ada buku Gus Dur itu yang ditulis oleh Greg Barton. Terus saya baca terus sampai habis. Terus saya baca lagi Gus Dur gila Gus Dur. Saya baca lagi, oh ternyata ini Gus Dur ini sebenarnya bukannya seseorang yang sesat atau yang nyeleneh lah, tapi banyak orang-orang tuh tidak paham dengan gaya pemikirannya, pemikiran Gus Dur yang maksudnya ini gitu, hanya paham tindakannya. Iya. Ya kan, seperti kita misalnya membuang sampah, ya kan, Iya. kan orang tahu itu buang sampah, tapi kan dia nggak tahu kenapa sampah itu dibuang. Nah, orang Gus Dur berkata ini, tapi orang nggak tahu dasarnya Gus Dur berkata itu apa. Iya. Itu nggak paham. Makanya di sini harus kita pahami ada pemikiran-pemikiran Gus Dur.
Nah, pemikiran Gus Dur itu harus kita lihat, justru dilihat era-era 70-80-an. Iya. Karena disitulah Gus Dur sebagai seorang intelektual, Oke. sebagai seorang penggerak civil society, itu era-era 70-80. Iya. Sedangkan Gus Dur ketika menjadi presiden adalah Gus Dur sebagai seorang eksekutor. Iya. Nah, ketika eksekutor itu kan banyak yang salah paham lah apa yang dilakukan. Yang pertama, Gus Dur itu tidak lepas dari keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Iya. Itu konsep pemikirannya. Kerangka pemikiran seperti itu. Keislaman di sini artinya adalah Islam bukan semata-mata teologis, Iya. tapi Islam sebagai etika sosial, Iya. sebagai suatu etika sosial. Makanya di sinilah Gus Dur melihat memunculkan demokrasi Islam, demokratisasi Islam. Iya. Lalu Gus Dur memunculkan pribumisasi Islam. Iya. Terakhir dalam konsep pesantren itu Gus Dur memunculkan namanya pesantren sebagai subkultur. Iya. Nah, itu semua konsep Islam itu. Dan juga ada namanya konsep namanya maqasid syariah, ya kan, bagaimana Gus Dur menjadikan fikih itu juga sebagai pandasan dia dalam berpikir. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama. Iya. Apa tadi itu? Jadi Gus Dur ini sebagai etika sosial ya. Iya. Gus Dur melihat bahwa setiap manusia itu punya hak berpikir, hak hidup, hak untuk kesucian rumah tangga, kesucian keluarga, dan punya keturunan segala macam gitu. Hak dalam hukum lah yang sama gitu. Iya. Nah, hak-hak itulah disebut hak-hak dasar kemanusiaan. Iya. Jadi etika sosial Gus Dur adalah kemanusiaan itu. Islam Iya. sebagai kemanusiaan. Juga Gus Dur melihat demokrasi sebagai demokratisasi Islam. Iya. Demokratisasi Islam itu adalah konsep Islam dalam demokrasi. Iya. Jadi bukan demokrasi yang bersifat prosedural. Iya. Kalau sekarang kita lihat demokrasi sekarang prosedural ya, Iya. pemilu, pencoblosan langsung, Iya. segala macam itu. Nah, Gus Dur itu melihat demokrasi itu sebagai yang bersifat substantif. Iya. Di situ ada musyawarah, kesetaraan, persamaan hak. Di situ Gus Dur melihat itu. Itu konsep demokrasi. Dan yang terakhir, demokrasi ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Maka tidak akan ada demokrasi kalau rakyat itu tidak sejahtera. Iya. Makanya di Gus Dur mengambil dari kaidah fikih itu tasruful imam ala ra'iyah manutun bimaslahah. Legitimasi seorang imam atau seorang pemimpin tergantung dari kemaslahatan rakyat atau kesejahteraan rakyat. Iya. Di situ Gus Dur melihat itu Islam sebagai etika sosial. Lalu itu menjadi konsep demokrasinya. Dan Gus Dur melihat Islam ini dari demokrasi ini bisa tampil. Harus tampil agar tidak menyingkirkan hal-hal segala sesuatu yang di luar Islam. Kalau kita misalnya tahu Indonesia ini kan ada namanya kelompok sekuler namanya PSI kan, Iya. Partai Solidaritas Indonesia. Lalu ada namanya Murba Iya. yang Marxisme gitu kan, Iya. materialisme. Hah? Sosialis. Iya sosialis. Dan dia sekuler juga gitu. Nah, Gus Dur itu melihat Islam muncul tanpa menyingkirkan kelompok-kelompok itu. Iya. Jadi bukan Islam yang serem-serem kata Gus Dur. Iya. Jadi bukan Islam yang menakutkan, yang serem-serem, yang artinya ketika dia muncul nggak boleh sekuler, nggak boleh ini. Tapi Gus Dur itu menjadi Islam yang muncul dan merangkul banyak orang. Maka salah satu konsep Gus Dur adalah Islam itu harus dibagi dua. Iya. Satu Islam yang bersifat syiar, Iya. ya kan, pengajian, majelis taklim, pesantren itu syiar. Iya. Ada juga Islam yang substantif yang mengurusi hal-hal yang tidak non syiar lah. Iya. Ya misalnya forum demokrasi dulu Gus Dur bikin, forum dialog antar agama, bagaimana semua agama itu berdiskusi tentang demokrasi, civil society. Jadi substansi-substansi semua agama itu, dialog-dialog itu dimunculkan di situ. Orang-orang NU itu harus ada yang arah ke sana. Ya forum satu bangsa lah. Jadi forum satu bangsa ini kan adalah salah satu jalan Gus Dur juga, sebenarnya ide Gus Dur juga, bahwa kita ini jangan sampai sibuk mengurusi hal-hal yang syiar-syiar saja. Iya. Majelis zikir, majelis, tapi harus hal-hal yang bersifat gerakan kemasyarakatan, pembelaan terhadap masyarakat tertindas, kesejahteraan rakyat, pengembangan ekonomi umat. Itu harus juga ada gerakan-gerakan ke arah situ. Nah, itu Gus Dur melihat sebagai Islam sebagai substansi, bukan sekedar simbolik. Iya. Makanya Islamnya substantif. Iya. Lalu juga ada namanya Gus Dur melihat konsep pribumisasi Islam. Gimana tuh, Kadri? Pribumisasi Islam kan karena itu kan muncul istilah Arabisasi ya. Iya. Ente, ane, ukti. Kan itu pakai ukti asri gitu kan. Aduh. Aki gitu kan. Itu menurut Gus Dur tidak perlu
Jadi kenapa sih tidak Anda, saya, ya kan? Betul. Atau menjadi ya bahasa-bahasanya musola kenapa tidak jadi langgar? Iya. Kenapa harus musola? Kenapa tidak disebutnya langgar? Terus kenapa harus rebana? Kenapa tidak tari sudati misalnya? Seperti di Aceh itu tidak diangkat gitu. Iya. Nah, kenapa harus atap kubah itu ya? Kenapa tidak harus atap yang tumpang itu yang seperti masjid-masjid Demak itu? Iya. Nah, Gus Dur berarti itu pribumisasi Islam. Jadi salahkah Islam dipribumisasikan sebagai bentuk manifestasi kehidupan, kata Gus Dur. Dan Gus Dur melihat bahwa Islam itu seperti mata air yang mengalir, ya, mengalir lalu membuat kali cabangan. Nah, dari kali cabangan itu tercampur dengan air kali yang lain yang baru dan sampai tercampur dengan limbah pabrik. Tapi apapun judulnya, itu tetap dari mata air yang sama, yaitu Al-Quran dan hadisnya, Allah dan Rasulnya. Artinya boleh kita tercampur-campur dengan budaya-budaya lokal segala macam, tapi yang penting ingat sumbernya adalah sama. Nah, itu Gus Dur melihat seperti itu. Jadi muncullah konsep pribumisasi Islam. Lalu juga ada pesantren sebagai subkultur. Jadi sekolah dengan pesantren itu berbeda. Gimana tuh kalau menurut Gus Dur? Nah, kalau pesantren itu orang kan belajar di pesantren. Kalau sekolah kita belajar di sekolah selesai pulang. Iya. Guru masih kita ikutin nggak setelah pulang sekolah? Biasanya sih enggak ya. Tapi posisi pesantren adalah ketika kita keluar dari di pesantren itu, kiai itu juga sempat ditanyakan misalnya, Pak Kiai anak saya kasih nama siapa ya? Gitu. Pak Kiai saya punya rumah tangga gitu. Semua masa Pak Kiai tolong anak saya didoakan. Pak Kiai tolong ini. Terus jadi kiai itu menjadi problem solving di masyarakat. Gitu. Nah, disitulah posisi pesantren itu sebagai subkultur, bahwa dia punya hierarki juga, yaitu kepemimpinan pesantren juga. Jadi dia punya bagian dari kultur masyarakat itu sendiri. Nah, Gus Dur melihat bahwa pesantren besar itulah yang disebut Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama. Dan itu konsepnya Gus Dur. Nah, tadi Islam ya. Nah, kemudian juga Gus Dur terinspirasi dari teologi pembebasan Amerika Latin. Teologi pembebasan Amerika Latin bahwa kapitalisme adalah segala sesuatu yang disebut dengan riba itu ada pada sistem kapitalisme, yaitu adalah sistem mengeksploitasi manusia mengeksploitasi manusia yang lain. Itu jadi konsep eksploitasi, itulah riba. Nah, Gus Dur melihat hal itu. Nah, Gus Dur mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran itu sebagai ayat-ayat untuk misi pembebasan. Jadi bukan hanya sekedar teologis, tapi juga pembebasan. Pembebasan dari masyarakat tertindas segala macamnya. Nah, itulah misi kerakyatan Gus Dur itu. Jadi ada agak kemiripan dengan Bung Karno ya. Cuman bedanya ya Gus Dur terinspirasi dari Islam dan ideologi lain. Dan Gus Dur menolak bahwa Islam sebagai ideologi alternatif, sebagaimana kelompok-kelompok Islam kanan ya. Yang mengatakan bahwa ini ideologi alternatif Islam. Pokoknya khilafah gitu. Nah, Gus Dur itu tidak melihat itu. Gus Dur melihat Islam adalah bagian dari ideologi-ideologi alternatif di dunia. Artinya sosialisme, marxisme itu nggak apa-apa, secara spiritnya kita ambil tidak masalah. Seperti itu. Misalnya Gus Dur mengatakan kalau Karl Marx ikuti dalam analisis, tapi jangan ikuti dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah revolusi kan. Nah, itu kesimpulannya cukup evolusi lah, tapi dalam analisisnya boleh diikuti. Itu beberapa pemikiran-pemikiran Gus Dur yang kemudian diterapkan ketika dia menjadi presiden. Dia munculkan nama istilah Istana Rakyat. Siapapun rakyat bisa keluar masuk istana dengan gampang gitu. Bahkan dulu ketika Gus Dur orang Tionghoa, kebijakan yang itu ya, Konghucu sebagai agama ini ya, agama resmi di agama Indonesia. Resmi. Lalu Imlek sebagai bentuk kita kembalikan lagi hubungan baik dengan Cina. Ternyata orang yang memberi saran itu cuma pakai sandal jepit. Dan diskusi dengan Gus Dur, oke, kita bikin kebijakannya besok. Jadilah Imlek hari nasional. Hari libur nasional. Dan itu kebijakan itu nggak perlu dilakukan rapat dulu ini segala macam. Cukup Gus Dur dialog dengan rakyat, udah. Kalau masuk akal udah bikin. Nah, itulah konsep Gus Dur, manunggaling kaulo Gusti. Tidak ada jarak antara pemimpin dengan yang dipimpin. Wah,
Wah, luar biasa ya sahabat-sahabat dialektik ya. Manunggali Kaula Gusti. Kaula Gusti itu adalah yang menurut Kak Adrian Syah istilah yang tepat untuk menggambarkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sebagaimana kita dengarkan tadi, Gus Dur adalah People's President yang sangat inklusif ya Kak Adri ya. Jadi istana negara itu dibuka untuk rakyat dan usulan orang rakyat biasa ya yang pakai sendal jepit aja untuk membuka hubungan awalnya untuk membuat Konghucu itu menjadi agama resmi di Indonesia itu kemudian terwujud gitu ya hingga kemudian Indonesia bisa menjalin hubungan kembali dengan Tiongkok. Tapi ada yang menarik Kak Adri. Kalau Indonesia itu kita lihat sejarahnya itu kan agak anti sama yang berbau Cina gitu. Karena Cina itu dianggapnya berhaluan kiri, ideologinya komunis seperti itu. Di zamannya Gus Dur ini Indonesia mulai kembali mendekat ke Cina begitu kan. Nah, kalau menurut Kak Adri secara politik Gus Dur ini ada kepentingan apa di Cina? Atau memang Gus Dur orang yang sebagai pemimpin dalam hubungan luar negerinya itu tidak ingin ada musuh bagi Indonesia seperti itu atau ada kepentingan tersendiri bagi Gus Dur untuk mendekat ke Cina saat itu? Nah, ini Gus Dur tertarik Cina ya? Terkait dengan Cina. Pertama Gus Dur itu awalnya memang itu lebih ke kemanusiaan awalnya. Iya, awalnya. Isunya lebih hak dasar kemanusiaan. Berarti lebih ke prinsipil dari kemanusiaan situ sendiri ya? Situ sendiri ya. Jadi bagaimana mereka harus pindah agama, ya kan? Iya. Jadi mereka kalau harus masuk Katolik, harus masuk Protestan atau masuk Islam dulu. Iya. Dan sedangkan keyakinan mereka adalah Konghucu misalnya. Iya. Nah Gus Dur pingin hak itu pertama dikabulkan. Iya. Tapi kalau dibilang Gus Dur terlalu Cina dalam artian pengusaha Cina itu ya, diberikan konsesi segala macam, itu tidak lakukan Gus Dur. Beberapa kali kan juga Gus Dur mengadili ya orang-orang yang terlibat BLBI misalnya. Itu Gus Dur, dia tidak ada sukunya. Artinya Gus Dur hanya melihat sisi kemanusiaannya, bukan dalam artiannya orang-orang Cina diberikan konsesi, tidak seperti itu. Dan juga Gus Dur ketika ada barang-barang produk Cina gelap masuk ke Indonesia juga Gus Dur sikat juga. Artinya di situ. Kita hanya lihat dari sisi kemanusiaan. Kalau misalnya ada orang Cina yang korup segala macam, itu tetap Gus Dur tidak pandang bulu, tidak lihat sukunya juga. Tidak lihat suku, tidak lihat agamanya. Semua tetap diadili. Tapi Gus Dur dalam politik internasionalnya juga pengen membuat poros ya. Poros Jakarta, Tiongkok, Beijing, Tiongkok, New Delhi. New Delhi. Jadi India dan Cina itu dirangkul sama Gus Dur. Jadi dia membuat suatu kekuatan Asia Pasifik ya saat itu ya. Jadi dia ingin, nah Gus Dur itu membaca itu. Ini ke depannya ekonomi Cina akan naik, lalu Indonesia dan India ini juga akan naik kan. Nah itu kan Gus Dur akan bikin kekuatan itu. Dulu rencananya seperti itu, walaupun akhirnya ya tidak terjadi kan. Nah itu seperti itu. Jadi ada hitung-hitungan geopolitik lah di situ. Yang dilakukan Gus Dur juga perlu kita menjalin hubungan baik dengan Cina. Ya kalau kita lihat kan Gus Dur ini adalah pemimpin yang punya jiwa-jiwa orientalis seperti itu. Bahwasanya Gus Dur di zaman itu sudah percaya bahwa untuk kedepannya Cina dan India ini yang akan kemudian mengambil tampuk kepemimpinan di tatanan dunia seperti itu. Nah, dari latar belakang Gus Dur sendiri, kira-kira yang menjadi inspirasi Gus Dur itu siapa sih Kak Adri? Mentornya Gus Dur itu siapa? Sehingga beliau mempunyai pemikiran yang progresif ke depan, tapi juga tetap membumi gitu. Jadi Islamnya itu, Islam pesantrennya itu tetap melekat di Gus Dur, tapi beliau juga di lain sisi mempunyai pandangan yang modern dan progresif jauh ke depan. Kira-kira siapa sih Kak? Kalau dulu saya pernah ketemu Gus Dur atau di UIN ya, menjelang ya 3 bulan beliau meninggal kan beliau sempat ceramah juga di kampus itu. Dan beliau itu memang terinspirasi satu dari kakeknya, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Ya itu kakeknya satu. Yang kedua bapaknya Kiai Haji Wahid Hasyim, terus juga Kiai Haji Wahab Hasbulo dan pamannya juga Mbah Bisri Samsuri itu kan.
Nah, itu Gus Dur itu sangat mengikuti itu. Dan kalau kita lihat misalnya penghapusan Piagam Jakarta ya, 7 kata itu kan diwajibkan. Kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu kan yang salah satu yang setuju itu dihapuskan adalah NU kan. NU. Yang kedua adalah penerimaan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah secara Islam. Yang disebut dengan ulil amri bidaruri bisaukah. Jadi pemimpin darurat yang diakui lah secara agama gitu kan. Secara dari agama, artinya Bung Karno ini bisa menunjuk hakim agama, pengadilan agama, KUA gitu, bisa melantik hal-hal yang bersifat hukum-hukum agama lah di situ. Nah, itu NU yang pertama kali mengakui itu. Seperti itu. Lalu juga asas tunggal Pancasila. Ya kan? NU juga yang pertama ormas yang mengakui mendukung hak itu yang tadi itu. Asas tunggal Pancasila. Nah, Gus Dur itu Gus Dur hanya meneruskan cita-cita dari kakek-kakeknya, dari kakeknya, bapaknya, paman-pamannya, dari pendiri-pendiri NU ini dan founding father sebenarnya. Founding father itu semua juga menjadi inspirasi Gus Dur bahwa kita ini Pancasila. Makanya dulu ada yang bilang katanya di bukunya Gus Dur itu, Islaman Islam kita itu, Gus Dur akan jadi presiden, kita umat Islam, tapi syaratnya Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, Indonesia jadi negara Islam. Gus Dur menolak, nggak apa-apa lah saya jatuh gitu, yang penting saya tidak mengubah prinsip saya gitu. Karena itu udah kakek-kakeknya udah bilang ini tidak boleh jadi negara Islam, negara ini asasnya Pancasila gitu. Itu beragam-ragam. Dan itu adalah salah satu amanah dari pendiri NU dan juga amanah dari pendiri bangsa ini. Nah, itu salah satu inspirasi Gus Dur. Nah, yang kedua, Gus Dur selain founding father dan pendiri NU itu menjadi inspirasi Gus Dur adalah Mahatma Gandhi. Gus Dur sangat mengagumi itu, Satyagraha, Ahimsa itu. Kenapa? Karena Gus Dur adalah orang yang berjuang tanpa kekerasan. Kita lihat misalnya ketika beliau dijatuhkan. Itu kan kalau Gus Dur mau instruksi ratakan DPR RI, itu rata mungkin. Karena massa sudah sangat banyak gitu kan. Apalagi kalau ada satu orang saja kena tembak di situ, itu bisa rusuh, bisa bakar-bakaran di Jakarta. Tapi Gus Dur tidak mau melakukan itu. Gus Dur malah menahan orang-orang dari Jawa Timur yang masih mau berangkat lagi, ditahan. Dan terakhir Gus Dur melambaikan tangan dengan celana pendek itu ya. Sebagai bentuk, udahlah, gue selesai. Saya selesai. Jadi Gus Dur melepas jabatannya agar tidak ada pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Ini sesuai dengan prinsip Gandhi yang berjuang tanpa kekerasan. Maka disebut katanya kekuasaan itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Nah, ini prinsip Gandhi. Dan juga Gus Dur juga ketika pernah terlibat dialog di Purwakarta, itu ditolak oleh satu ormas yang namanya Front Pembela Islam. FPI. Ditolak. Usir Gus Dur gitu kan. Nah, saat itu sudah siap tuh pasukan-pasukan Banser lah segala macam itu udah siap untuk menyerang FPI, bahkan siap menyerang seluruh kantor-kantor FPI yang ada di sana kan. Tapi Gus Dur tahan katanya. Kata Gus Dur ada demokrasi itu tidak bisa diwujudkan dengan kekerasan, tapi harus dengan dialog. Itulah Gus Dur akhirnya menahan, udahlah biarin aja lah, kita pulang aja lah, istilah gitu kan. Ngapain sih kita perang-perang begitu. Nah, itu yang dilakukan Gus Dur. Kalau Gus Dur mau ya dengan kekuatan kapasitas dia sebagai ketua NU yang bisa menginstruksikan Banser itu, ya bisa saja FPI itu diserang saat itu juga. Tapi kan Gus Dur tidak melakukan itu. Walaupun beberapa kali Gus Dur di forum-forum gitu ya, atau di media menyatakan konfrontasi dengan Habib Rizik, tapi secara di lapangan Gus Dur tidak pernah memprovokasi, yuk serang. Gitu. Gus Dur justru bilang, selesaikan Habib Rizik itu hukum secara hukum. Hukum yang berlaku, bukan dengan kita menyerang dengan kekerasan. Nah, itu menarik ya Gus Dur, adalah terinspirasi dari itu founding father, Kiai NU, dan yang terakhir adalah Gandhi itu. Ya ini menarik ya, khususnya yang terakhir kali Kak Adri bilang tadi, walaupun beliau secara politik berseberangan dengan Habib Rizik Syihab, tetapi ketika pada realitasnya beliau berdua ini bertemu, seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya.
tapi hukum tetap berjalan seperti itu. Ini mengingatkan saya juga kepada apa yang dipercaya oleh Bung Karno gitu. Jadi ketika beliau mempunyai musuh politik, pada pertemuan privat antara Bung Karno dengan musuh politiknya itu di ranah pribadi, keduanya tidak ada masalah begitu. Jadi itu tercermin juga di Gus Dur seperti itu. Nah ini yang menarik juga adalah Gus Dur ini kan digadang-gadang sebagai harapan bagi umat Islam. Tadi Kak Ade juga sempat bilang bahwa banyak orang yang menginginkan Gus Dur ini kemudian membentuk suatu negara Islam gitu kan. Tapi pada akhirnya Gus Dur lebih memilih untuk tidak ke arah situ seperti itu. Nah, sebagaimana juga yang kita tahu pada konstelasi perpolitikan dunia, negara-negara Islam ini jarang sekali ada yang mau mengakui bahwa Israel itu adalah suatu negara yang berdaulat seperti itu. Nah, Gus Dur dengan pendekatan alternatifnya justru atas nama bangsa Indonesia ingin membuka kembali jalur diplomasi dengan Israel ketika itu sebagai negara yang diakui oleh Indonesia. Nah, kalau menurut Kak Adri sendiri, langkah Gus Dur tersebut itu kan adalah langkah yang betul-betul dibilang kontroversial, iya gitu kan. Tapi itu juga menimbulkan mixed feeling. Banyak orang yang pro, banyak juga orang yang kontra. Kalau Kak Adri sendiri pro atau kontra dengan kebijakan tersebut, dan menurut Kak Adri apa kira-kira yang mendasari Gus Dur untuk mempunyai pandangan tersebut, untuk mempunyai cita-cita tersebut gitu, membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Ya, kalau Israel ini sebenarnya itu kita bisa lihat tulisan-tulisan Gus Dur di di era-era tahun 80-an ya, di beberapa buku dia. Jadi Gus Dur juga sebenarnya juga bela Palestina gitu. Cuma itu kan dia tidak dilihat, artinya bagaimana Gus Dur bilang ya sebaiknya Israel tidak terusan melakukan serangan pada rakyat Palestina karena itu akan membahayakan Israel, dia akan dikucilkan di dunia internasional gitu kan, seperti itu. Nah, itu udah ungkapan Gus Dur dulu udah pernah memperingatkan Israel. Nah, kalau terkait dengan diplomasi, memang dulu Gus Dur di forum internasional di Israel itu bilang gini kan, orang kita kerjasama dengan Cina yang komunis, yang tidak berdasarkan ketuhanan saja, itu kita bisa kerjasama. Kenapa dengan Israel yang bertuhan kita tidak bisa bekerja sama gitu? Wah, itu kan luar biasa ya. Itu akhirnya beliau dicekal di mana-mana kan, dibilang antek Israel. Tapi satu sisi kalau kita ingin perdamaian atau istilahnya untuk Palestina, salah satunya adalah lewat jalur diplomasi. Nah, bagaimana akan terwujud diplomasi? Ya kan, kalau kita tidak punya hubungan ya kan, dengan Israel. Nah, itu pikiran Gus Dur sampai situ. Dan juga banyak hal juga, misalnya dalam hal teknologi, misalnya pertanian Israel itu kan bagus. Nah, terus juga dalam hal misalnya minyak mentah gitu kan. Mungkin kerjasama dengan Israel itu lebih menguntungkan dibanding dengan negara-negara yang lain ya kan gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang Gus Dur pikirkan ke situ. Tapi memang orang ya udah begitulah, sudah terlanjur antek Israel segala macam itu ya sudah tidak terjadi ya. Labeling itu ya. Ya mungkin nantilah, mungkin pikiran Gus Dur ini akan terjawab seiring berjalannya waktu. Contohnya gini deh, yang dulu ketika Gus Dur membubarkan Kementerian Sosial. Oh ya. Ya kan? Sekarang lagi viral tuh. Nah, ini dia yang menarik ya. Ucapan Gus Dur itu selalu relevan. Beberapa tahun kemudian. Sama dengan Bung Karno. Jadi mungkin ini yang kemudian menjawab pertanyaan yang kami lontarkan di awal video ya. Kenapa yang dibahas dalam podcast ini adalah Gus Dur dan sebelumnya adalah Bung Karno seperti itu. Jadi terkait dengan kisruh Kementerian Sosial sekarang ini gitu. Gus Dur itu sempat berkata apa sih Kak Adri? Ya, Gus Dur kan Departemen Sosial ya. Departemen Sosial kenapa di KKND itu sudah kita tonton lah. Bilang, kenapa sih Departemen Sosial itu dibubarkan? Ya karena di situ kan korupsinya sudah besar-besaran itu kan. Lalu Andi F. Noya itu nanya, loh kenapa satu tikus itu kan gara-gara ingin membunuh tikus
lumbung padinya dihancurkan, dibakar gitu. Iya. Nah, Gus Dur masalahnya tikusnya sudah menguasai lumbung. Nah, ini Iya. kan ternyata korupsi di Departemen Sosial itu sudah sudah menggurita ke bawah gitu kan, iya. seperti dana bansos segala macam gitu kan. Iya. Bahkan dana Miris ini ya. COVID-19, dana Iya. bencana itu juga dikorupsi. Nah, ini kan suatu hal yang sudah dikatakan Gus Dur dari dulu dengan nada yang sangat keras itu kan. Iya. Ternyata bilang, nyeleneh nih orang. Emang nggak mikirin pegawainya, perubahan gitu. Karena seorang pemimpin itu memang harus seperti dia, nggak usah terlalu mikirin hal-hal administratif itu tugas menteri. Iya. Pemimpin itu adalah ideolog, seorang filosof lah, ya kan? Kalau katanya Plato itu kan pemimpin itu harus ada seorang filosof. Benar. Gus Dur itu bubarkan Kementerian Sosial, bubarkan Kementerian Penerangan. Itu ada filosofinya. Apa tuh filosofinya? Ya, Kementerian Penerangan artinya itu membuat orang tidak bebas berpikir. Oke. Gus Dur bilang bagaimana bangsa kita maju kalau tidak ada kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat gitu Iya, kan. iya. Kementerian Sosial yang tadi itu. Iya. Akhirnya udah bubarkan. Nah, tapi kan itu pegawainya gimana Gus? Pindah gedungnya gimana? Masa mesti aku yang ngomong gitu? Kan dia ngomong gitu kan. Itu kan Iya. tugas seorang menteri lah. Iya. Untuk menjadi pembantu presiden. Nih, misi saya. Udah ikuti saja gitu. Iya. Cuma kan orang selalu mengkritik Gus Dur dari teknis-teknisnya itu. Ini gimana pegawainya, ini gimana ininya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, kita sebenarnya butuh pemimpin-pemimpin yang seorang pemikir dan menteri yang eksekutor. Iya. Nah, ini masalahnya pemimpinnya yang eksekusi, menterinya banyak artis gitu. Banyak ngomong di media, itu nggak boleh juga. Iya, sebenarnya ini mengingatkan saya juga dengan adanya tren YouTube ini. Banyak sekali pejabat-pejabat yang pada akhirnya itu menjadi bintang tamu gitu kan di podcast-podcast. Ya, orang yang sudah settle lah. Katakanlah Deddy Corbuzier seperti itu. Banyak sekali menteri-menteri, pejabat-pejabat juga ada yang setelah lengser buat YouTube sendiri seperti itu. Nah, kalau Gus Dur sendiri, kira-kira ya kalau kita berhayal aja nih, seandainya Gus Dur sampai sekarang masih ada, apakah beliau itu kalau seandainya masih ada sekarang akan mempunyai YouTube channel seperti? Justru YouTube channel itu politisi yang bermain di YouTube pertama kali adalah Gus Dur. Oh, Gus Dur ya? Kalau kita dulu tahu acara namanya Kongko bareng Gus Dur, humor bareng Gus Dur, Iya. itu kan Gus Dur bermain di YouTube. Oke. Semua diupload di YouTube. Jadi memang Gus Dur ini sudah jauh ke depan ya. Apa Iya. yang dilakukannya itu ahead of his time. Bagaimana di kedai Kompas itu kan yang salah satu MC-nya itu Guntur Romli, Mas Yeah. Guntur Romli. Terus kalau dia humor bareng Gus Dur itu ada namanya Kiai Maman Imanul Haq gitu, MC-nya. Itu kan Gus Dur juga udah sering menyampaikan pendapat-pendapatnya di situ. Bagaimana Gus Dur dulu bilang Imam Samudra itu kalau dia masih mengucap 2 kalimat syahadat berarti dia masih muslim, nggak boleh kita kafir-kafirkan. Iya. Tapi kalau dia ngebom ya itu dia tetap salah. Nah terus katanya, Gus apa itu ngebom itu ada hubungannya dengan kemiskinan? Ya nggak ada. Terus hubungannya apa? Ya dia goblok aja. Ya karena dia goblok aja gitu. Iya. Jadi gitu dia lebih pikirannya karena dia goblok aja itu ya emang orang menjadi teroris, menjadi radikal itu kan karena pola pikirnya, pikirannya, ya doktrin di pikirannya itu lah. Iya, benar. Dari situ. Ya, Gus Dur ini kan memang retorikanya menarik sekali ya. Bagi banyak orang Gus Dur ini adalah candu gitu. Jadi saya pernah dengar juga cerita bahwa Bill Clinton itu sempat ada acara sebetulnya yang tidak bisa ditinggal, tapi kemudian ada Gus Dur datang sebagai tamu negara. Dan kemudian Bill Clinton ini bersedia menerima Gus Dur karena Gus Dur mungkin dianggapnya adalah sosok yang spesial seperti itu, dan begitu juga dengan pemimpin negara lain gitu kan. Jadi Gus Dur selama masa pemerintahannya sering sekali sowan ke banyak pemimpin negara. Nah, konsep sowan ini sendiri apakah mempunyai arti tersendiri bagi Gus Dur? Karena dari menghabiskan biaya. Iya, dari bulan ke bulan gitu kan kita lihat Gus Dur ini sering sekali sowan gitu. Apakah ada suatu makna tersendiri bagi Gus Dur, Kak Adri? Memang waktu Gus Dur jadi presiden ini kan negara kita kan sedang banyak konflik. Iya.
konflik horizontal, Iya. Poso, Ambon, lalu juga ada di ya Papua lah segala macam, Timur habis lepas juga kan, Aceh, GAM segala macam gitu. Nah Gus Dur itu keliling dunia, itu tujuannya adalah bahwa Indonesia ini masih diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia. Itu yang dicari Gus Dur. Loh kalau biayanya habis, ya nggak masalah. Yang penting kan kedaulatan Indonesia ini masih diakui oleh dunia internasional. Dan disitulah Gus Dur tujuannya keliling dunia seperti itu. Orang yang nggak paham, pikirannya APBN hilang. Padahal kalau yang bahaya itu kalau disintegrasi bangsa, ya kan? Kalau kita pemisahan diri provinsi-provinsi itu kan harganya lebih mahal daripada sekedar kita keliling luar negeri. Harganya lebih mahal di situ. Yang harus dibayar. Terus melihat persamaan Gus Dur dengan Bung Karno juga, kedua tokoh ini adalah presiden-presiden Indonesia yang dekat dengan pemimpin-pemimpin di dunia seperti itu, dan sangat dihargai, respect mereka sangat besar gitu kan buat kedua pemimpin ini seperti itu. Nah, Gus Dur sendiri itu kalau menurut Kak Adri terkait hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada zaman Gus Dur itu menurut Kak Adri apakah cenderung mengikuti pola-pola kebijakan luar negeri presiden yang sebelumnya gitu, atau justru Gus Dur mempunyai suatu konsepsi baru terkait dengan pandangan beliau terhadap Barat gitu, khususnya Amerika yang ketika tahun 1990 itu sudah menjadi pemenang dari Perang Dingin, yang mana Amerika artinya menjadi negara superpower gitu kan, tidak ada lawannya di dunia ini gitu. Nah, Gus Dur sendiri memandang Amerika itu seperti apa? Memandang Barat lah secara general, khususnya Amerika itu seperti apa? Ya sebenarnya Gus Dur tidak ada masalah dengan Amerika, dengan Cina segala macam, tidak ada posisi untuk berpihak kemana. Jadi tetap politik bebas aktif. Bahkan ada dulu kan ada isu, udahlah kita keluar dari IMF, kita keluar dari World Bank. Gus Dur itu menolak itu. Bahkan ada salah satu politisi ya yang saat itu bilang gini, kita bikin motor sendiri, kita bikin mobil sendiri, kita ini sendiri gitu. Gus Dur protes. Kalau kita semuanya produksi sendiri, kita menolak impor, kita itu nanti bisa dikucilkan, atau barang-barang kita ini bisa namanya di boykot di dunia internasional. Gus Dur tidak mau melakukan itu. Nah, Gus Dur melihat, belajarlah kita pada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan itu jualan dari barang-barang yang kecil-kecil lah di situ. Gila, K-pop itu kan baru muncul belakangan ini ya, tapi Gus Dur itu sudah membaca itu. Nah, kita usahakan untuk produksi barang-barang yang kecil-kecil aja, rumah tangga lah segala macam gitu kan. Seperti Korea Selatan yang UMKM-nya itu tumbuh. Nah, di situ itu benar-benar kita kuasai. Yang juga industri-industri besar, kita bisa kerjasama di situ, UMKM dengan negara-negara asing. Nah, industri-industri raksasa itu kita kuasai sendiri. Jadi Gus Dur targetnya adalah, udah kita kekayaan alam ini benar-benar kita kelola sendiri. Tapi yang kerjasama internasionalnya itu impor-impor itu ada barang-barang yang kecil-kecil aja. Kayak gitu. Jadi benar-benar kerja UMKM. Makanya waktu itu Monas itu kan sempat dibebaskan pedagang, nggak kayak sekarang kan, Monas kan dilarang. Itu sebagai dibebaskan Gus Dur karena roda ekonomi itu justru dari UMKM itu. Ya memang kalau dilihat Gus Dur ini lebih sebagai orang yang patriotis ya daripada orang yang nasionalis. Nah, bahkan PNS itu gajinya kan dinaikin dari 200.000 per bulan jadi 1.500.000. Wah, banyak ya. Nah, saat itu kan besar ya. Artinya kenapa dinaikin? Karena dipikirkan Gus Dur. Ini kata Pak Riza Ramli ya waktu itu ya. Kata Gus Dur, ini harus kita naikin gaji PNS. Karena PNS itu kalau dapat uang tidak disimpan. Belanja buat anak, inilah gitu kan. Nah, ketika mereka belanja, ekonomi berputar. UMKM barangnya dibeli. Nah, jadi sebenarnya cara Gus Dur menyelamatkan Indonesia dari krisis adalah dengan itu. Naik gaji PNS, daya beli masyarakat dinaikkan, konsumsi meningkat, nah ekonomi berputar. Ya, jadi Gus Dur ini kalau orang patriotis itu kan lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan dari rakyat. Beda dengan
yang dikatakan sebagai nasionalis itu kan lebih kepada kepentingan dari negara itu sendiri ya kayak gimana gitu. Tapi Gus Dur itu lebih kepada jati diri dari sebuah negara tersebut, jati diri dari rakyat itu, bahwa rakyat itu harus sejahtera seperti itu ya. Nah, Gus Dur ini memang sosok yang luar biasa sekali ya Kak Adri ya. Jadi Gus Dur ini bisa dibilang sebagai seorang humanis gitu. Iya, karena ada bukunya Humanisme Gus Dur. Seseorang yang humanis dan seorang yang humoris. Oh ya, humoris. Seperti itu. Itu humornya juga ada filosofinya. Humornya ada filosofinya. Coba bisa dijelasin tuh kan. Dulu Gus Dur itu pernah bilang gini. Dulu kan beca kan sempat dilarang di Jakarta. Iya. Beca sempat dilarang di Jakarta oleh salah satu gubernur ya. Iya. Nah, ketika itu Jakartanya sedang kena wabah demam berdarah. Demam berdarah. Lalu Gus Dur ditanya, Gus ini gimana nih wabah demam berdarah makin meningkat di Jakarta gitu. Iya. Wow, itu salah gubernurnya. Loh kok salah gubernurnya? Karena beca dilarang. Jadi loh, apa hubungannya beca sama demam berdarah? Lah kan nyamuk takutnya sama 3 roda gitu. Nah, itu kan omongan Gus Dur itu adalah suatu kritik sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi dia menyambung-nyambungkan antara nyamuk dengan 3 roda itu, artinya beca itu yang dilarang itu di Jakarta. Yang kedua itu ketika ramai Perda Syariah, Perda Syariah di beberapa provinsi kan yang ingin menerapkan Perda Syariah. Termasuk Aceh juga ya waktu itu ya. Aceh. Nah itu kan terjadi tsunami. Iya. Tsunami gempa gitu. Ini gempa kenapa Gus? Gus Dur bingung kan, saya kan bukan ahli geologi, kenapa ngurusin gempa-gempa gini kan? Oh itu saya tahu tuh penyebabnya gempa katanya. Kenapa? Karena Nyai Roro Kidul dipaksa pakai jilbab gitu. Nah itu kan cetukan begitu sebenarnya kritik juga. Kritikan langsung Nyai Roro Kidul disuruh pakai jilbab. Nah itu kan kritik terhadap Perda Syariah itu saat itu. Iya, itu cetukan yang spontan tapi cerdas ya. Tidak banyak orang yang memiliki karunia gitu kan. Kalau saya bilang itu adalah suatu karunia dari Tuhan untuk bisa nyeletuk tapi substantif. Betul. Gitu. Kayak Gus Dur. Iya, tapi Gus Dur ini luar biasanya lagi adalah pemimpin yang pragmatis ya kalau saya lihat ya. Pragmatis ya. Ya, jadi Gus Dur ini kayak yang tadi Kak Adri bilang, Gus Dur berkaca pada Korea Selatan. Korea Selatan ini menumpukan ekonominya pada UMKM dan seperti yang kita lihat sekarang, Korea Selatan akhirnya telah menjadi negara yang maju seperti itu. Indonesia pada zamannya berusaha untuk membuat inovasi-inovasi seperti mobil nasional dan lain-lain yang sekarang kita lihat jauh panggang daripada api gitu ya. Dan Gus Dur cenderung pada saat itu lebih menyarankan kepada orang-orang Indonesia ini untuk lebih berkreasi, berinovasi dengan UMKM-nya sendiri. Dan kita lihat sekarang justru ironisnya baru merebak di tahun-tahun 2020-an awal, 2020-an akhir ini juga ya mulai 2018 2019-an lah sampai sekarang gitu. Ya jadi kalau menurut Kak Adri kan kita lihat ya banyak proyeksi-proyeksi Gus Dur itu yang kemudian terjadi jauh sekali, bahkan dalam hitungan 10 tahunan setelah beliau ini, 10 tahunan atau belasan tahunan setelah beliau ini menjabat seperti itu. Nah, dari pemimpin-pemimpin Gus Dur itu kira-kira menurut Kak Adri ada nggak sih yang secara kebijakan menjadikan Gus Dur sebagai mentor politisnya seperti itu? Banyak. Banyak ya. Contohnya Kementerian Perikanan. Kementerian Perikanan. Itu kan ada kan ketika era Gus Dur kan. Iya. Jadi Gus Dur itu melihat bahwa kita ini sebenarnya leluhur-leluhur kita itu bukan agraris tapi maritim. Maritim. Ya kan. Jadi kalau Pak Jokowi itu memunculkan poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim dunia, itu sudah Gus Dur sudah duluan. Oke. Artinya gini, Gus Dur pernah mengatakan begini. Ikan-ikan kita itu yang di laut. Ya. Itu mati bukan karena dipancing. Tapi karena sudah tua. Karena sudah tua. Artinya kan kekayaan laut kita ini sangat luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, disebut Gus Dur itu kufur nikmat. Dan Gus Dur itu pernah kritik saat itu di KPK itu ya, yang ketika dia bilang
Ciliwung itu sebagai apa namanya WC terpanjang sedunia. Iya. Kenapa sih Ciliwung itu tidak dimanfaatkan untuk perekonomian itulah, sebagaimana dulunya itu kan? Iya. Nah kemudian laut juga begitu. Kita ini terlalu orientasinya darat, padahal laut kita ini kaya, banyak yang tersimpan kekayaan alam di bawah laut, ikan-ikannya itu banyak di laut juga. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Nah, Gus Dur itu memunculkan apa namanya Kementerian Perikanan itu ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan Perikanan, Bu Susi ini. Nah yang kedua, Gus Dur ini mengubah Menteri Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Iya. Nah, pemberdayaan beda dengan peranan. Kalau peranan kan hanya sekedar peran, tapi pemberdayaan itu benar-benar dimaksimalkan empowerment. Dimaksimalkan potensinya. Makanya Gus Dur mengatakan bahwa seluruh kementerian, lembaga-lembaga negara harus pro gender. Pro pada gender di situ. Gus Dur menginstruksikan seperti itu. Dan ternyata terbukti. Sekarang kan ada syarat partai politik gimana? Di DPR itu partai 2/3 ya? 2/3 harus perempuan ya? Ada perempuan. Nah disitulah, itu sebenarnya terinspirasi dari Gus Dur. Nah kemudian juga Gus Dur itu mengkritik tentang undang-undang atau kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai segala macam itu harus bisa digugat dalam bentuk lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi. Itu Gus Dur sudah menulis itu di era tahun 80-an. Dan Mahkamah Konstitusi itu dirintis oleh Gus Dur dan diselesaikan era Megawati ya. Nah itu. Jadi banyak hal-hal kebijakan negara ini sebenarnya terinspirasi dari Gus Dur itu sendiri. Dari mulai perikanan, lalu pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan di politik segala macam. Itu semua sudah Gus Dur perjuangkan dari jauh-jauh sebelum beliau menjadi presiden. Bagaimana dengan anggapan bahwa Gus Dur ini sebagai putra pesantren gitu, kebijakannya terkait dengan pendidikan itu yang mengusung keislaman itu ada nggak sih, Kak Adri? Ada. Gus Dur itu sangat kritis dengan dunia pendidikan Indonesia. Oke. Jadi pendidikan di Indonesia ini disebut, kan kita bicara tentang kebudayaan. Dia menolak konsep seragam misalnya. Seragam itu kan membuat jarak hierarki lah, hierarki antara yang diajar dan yang tidak diajar. Ini seragam dalam artian seragam siswa. Gurunya tetap pakai seragam atau gimana? Guru pakai seragam dengan itu. Artinya kan gini, siswa itu hanya seperti robot atau seperti ATM lah, mesin ATM yang ditransfer ilmu, tapi dia tidak bisa mengkritisinya lagi, ya kan? Sebagaimana robot-robot yang mengikuti kepentingan dari negara, ya kan? Sistem pendidikan kita ini kan program negara semua. Ya menjadi pegawai negara atau bekerja di perusahaan asing lah gitu. Artinya kepentingan-kepentingan semuanya adalah kepentingan situ. Jadi kata Gus Dur ini berbahaya ketika juga orang menuntut sekolah itu untuk menuntut ilmu. Diniatkan untuk menuntut ilmu. Itu salah. Kata Gus Dur ketika orang sekolah itu dia harus berpikir bahwa dia bisa memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Nah ini kan kemarin nyambung sama Sena ya, kemarin yang katanya di Philadelphia itu orang nggak peduli lu punya mobil, lu punya rumah, ya kan, punya fasilitas mewah, lu sukses kayak gini nggak peduli. Yang penting manfaat kamu itu untuk masyarakat sekitarmu apa? Nah betul. Itu ternyata itu yang menerapkan pemikiran Gus Dur itu adalah Philadelphia itu kan. Nah itu menarik sistem yang seperti itu. Nah Gus Dur berpikir bahwa kita sekolah nih di pedesaan. Kita bisa ngebangun desa kita. Ternyata enggak. Banyak orang selesai sekolah di pedesaan ke Jakarta. Ketika ke Jakarta ikut jadi pekerja kasar. Ya kan? Tidak memberikan skill apa-apa. Sedangkan sekarang muncul namanya dana desa. Nah, itu kan sebenarnya konsep Gus Dur juga. Bagaimana orang kembali ke ahli-ahli itu kembali ke desa, membangun desanya. Jadi semua kebijakan yang dikeluarkan sama Gus Dur itu integral ya sebetulnya, dari pendidikan masuk ke sosial, masuk lagi ke gender, seperti itu. Tapi kalau menurut Kak Adri yang paling diperjuangkan Gus Dur tuh aspek apa sih dalam kebijakan-kebijakannya yang paling banyak disuarakan sama Gus Dur itu isu-isu tentang apa? Kemanusiaan.
Itu yang paling penting. Demokrasi itu ujungnya kemanusiaan. Ya. Bahwa semua orang punya hak yang sama, musyawarah, Iya. kesetaraan yang sama. Bahkan berpikir pun juga harus demokratis betul. ya kalau menurut Jangan Gus sampai Dur. orang sekolah jadi robot. Iya, karena gini, yang saya ingat lagi, jadi di zamannya Bung Karno itu organisasi seperti Freemason, Theosophical Society itu kan sempat dilarang ya operasionalisasinya. Menariknya di zamannya Gus Dur, organisasi-organisasi peraturan tersebut itu dihapuskan seperti itu. Jadi organisasi seperti Freemason dan Theosophical Society itu bukan lagi sesuatu yang dilarang di Indonesia. Seperti itu. Apakah itu artinya Gus Dur juga merangkul organisasi-organisasi tersebut, ataukah langkah tersebut kalau menurut Kak Adri adalah suatu praktik dari Gus Dur untuk menyuarakan agenda kemanusiaannya, bahwa semua orang bebas untuk berpikir secara demokratis gitu. Begitu. Jadi memang kebebasan berpikir itu sangat diutamakan Gus Dur. Bahkan ketika Metro TV pertama kali launching, Gus Dur kan sambutan. Metro TV harus menjadi TV yang independen, ya kan, TV yang netral. Nah di situlah Gus Dur dianggap katanya si itu Surya Paloh mengekang kebebasan pers lah segala macam gitu. Padahal enggak, Gus Dur itu mengatakan berikan informasi yang mendidik pada rakyat gitu kan. Tapi pers itu tidak dibatasi di situ. Udah bebas saja untuk orang berpikir. Nah, ntar kita didik rakyat kita biar cerdas gitu. Biar bisa membedakan antara baik, buruk, informasi apa segala macam. Jadi kemudian memang sering disalahartikan ya, apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Gus Dur itu kemudian dipersepsikan sebagai hal lain seperti itu. Misalnya contohnya Ahmadiyah, ya kan yang ramai itu. Kenapa Gus Dur itu membela Ahmadiyah? Apakah yang dibela itu ajarannya? Atau apa ya? Ternyata tidak. Gus Dur jelas di beberapa bukunya mengatakan Ahmadiyah ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada tulisannya. Nah, tapi kenapa Gus Dur membela? Nah, Gus Dur mengatakan bahwa ini saya melihat dari sisi kemanusiaannya. Saya tidak mau Indonesia ini seperti tahun 65, 66 itu kan, di mana orang sembelih-sembelihan di pinggir jalan, bunuh-bunuhan di pinggir jalan, pertumpahan darah di pinggir jalan itu atas nama agama atau ideologi. Nah, Gus Dur tidak ingin melihat itu. Maka di situ dibela Ahmadiyah bukan ajarannya, tapi dibela adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Ya, karena sebagaimana yang sering kita diskusikan juga ya Kak Adri ya, emang Gus Dur ini adalah sosok yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya, regardless apa rasnya, apa agamanya, apa sukunya, seperti itu. Dan yang menariknya lagi, Gus Dur ini ketika diwawancara sempat bilang bahwa beliau ini keturunan Cina. Kayak gitu. Iya betul. Tentaranya Cheng Ho itu. Ya, tentaranya Cheng Ho. Ya, kalau dari latar belakangnya Gus Dur sendiri gitu, apakah ada terah-terah pejuang Cina? Oh, itu sudah pasti. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan kalau kita tarik ke atas ya memang beliau masih ada hubungan ke Jakatingkir ya kan. Nah, kalau dari ibu juga katanya masih ada hubungan ke sana ya, ke Cina itu. Jadi emang Gus Dur ini sampai ada yang bilang masih ada terah ke Hadramaut misalnya, sampai bahkan Rasulullah SAW itu sampai nyambung ke situ. Walaupun ada nasab-nasab yang ya kata orang kan terputus lah, tapi ya kalau ditarik tetap nyambung. Ini di situ memang ya terahnya wali kan, ulama, pejuang, raja. Ya, menariknya gini Kak Adri, di saat orang-orang yang dekat dengan keislaman di masa itu, dan mungkin sampai sekarang ini masih relevan ya, orang-orang yang dekat dengan keislaman itu cenderung mengaku keturunan Arab gitu kan, keturunan dari Nabi gitu. Tapi Gus Dur ini justru dengan bangganya mengatakan bahwa beliau ini keturunan Cina seperti itu, dan tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi dari situ gitu. Nah, Gus Dur sendiri dalam politik luar negerinya, kita balik lagi. Jadi di saat Indonesia itu ya sampai sekarang itu kan Taiwan itu tidak diakui kan
sebagai suatu negara yang berdaulat seperti itu. Nah, berkaca pada perlakuan Gus Dur terhadap Israel, inisiasinya untuk mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat atas nama Indonesia, itu kalau kita sambungkan lagi ke negara yang lain, Taiwan, sebagaimana mempunyai nasib yang sama dengan Israel seperti itu. Apalagi Gus Dur sendiri mempunyai keterkaitan dengan Cina dari genealogisnya. Apakah Gus Dur mempunyai suatu kepedulian tertentu atau suatu pendekatan tertentu terhadap Taiwan sendiri? Gus Dur sempat ada ini nggak sih Kak Adri? Ada sempat ingin mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat juga nggak sih Kak Adri? Kalau itu saya sih nggak tahu ya, karena saya belum lihat Gus Dur ke Taiwan. Tapi kalau ya lebih saat itu memang politik luar, kan Gus Dur kan cuma sebentar ya, sebentar. Jadi dia memang fokusnya adalah Indonesia diakui, masih diakui dunia. Karena banyaknya konflik di negaranya saat itu kan, apalagi Timur Timur habis lepas itu. Jadi saat itu memang fokus Gus Dur dalam melakukan diplomasi. Nah, cuman ini masalahnya ya, masih banyak kita kekurangan informasi. Kalau yang ke Amerika kita mungkin tahu, ke Cina, tapi kayak misalnya ke Amerika Latin, dia ketemu Fidel Castro, ketemu Kuba segala macam itu. Nah, itu apa yang didiskusikan Gus Dur kan kita tidak tersentuh sih. Jadi emang pandangan-pandangan Gus Dur tentang isu-isu internasional ini ya agak kurang keluar di tulisan-tulisan orang. Gitu, seperti itu. Kalau ada mungkin bisa jadi ngarang-ngarang karena tidak ada dokumennya gitu. Ya, tapi kalau kita bicara tentang referensi tentang Gus Dur, kalau menurut Kak Adri yang paling yang paling lengkap gitu dan yang kredibel juga, yang valid informasinya itu kita bisa baca di mana? Karena kalau Bung Karno itu kan punya autobiografinya sendiri gitu. Pak Harto juga ada biografinya. B.J. Habibie itu saya kurang tahu ya, tapi beliau juga sempat menulis beberapa buku. Itu detik-detik menentukan. Detik-detik menentukan ya. Kalau Gus Dur sendiri, apakah beliau mempunyai autobiografi atau biografi yang sekiranya informasinya ini kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan? Kalau saya ini lebih tertarik melihat Gus Dur itu di tulisan-tulisan dia era 70-80. 70-80. Itu saat di Kairo ya? Bukan, setelah di Indonesia. Udah di Indonesia. Bagaimana tulisan-tulisan panjangnya, tulisan makalah-makalahnya di Prisma misalnya. Kumpulan, kan ada tulisan Gus Dur di Prisma. Tulisan Gus Dur di Kompas. Ya itu ada tuh tulisan. Kalau kita lihat kumpulan-kumpulan tulisan Gus Dur. Kita harus lihat Gus Dur itu adalah yang the real Gus Dur adalah 70-80. Ketika Greg Barton terus namanya orientalis ini menulis sama Gus Dur, itu banyak hal analisis yang menurut saya ya agak nggak bisa diterima lah bagi kami orang NU ya. Salah satunya adalah misalnya NU disebut oportunis karena menerima asas tunggal Pancasila, menerima Bung Karno sebagai presiden gitu kan. Itu kan tulisan-tulisan orientalis itu. Dan saya pernah diskusi juga dengan beberapa mahasiswa di salah satu kampus itu. Kesimpulannya bagaimana dengan politik Gus Dur? Oportunis. Sumbernya dari mana? Ternyata dari orientalis itu. Ya, makanya itu memang dibutuhkan suatu informasi dan referensi yang banyak juga ya. Karena kan namanya opini itu kan bisa bisa berkeliaran. Gus Dur itu pernah mengkritik tulisan-tulisan itu ya. Mengatakan bahwa para orientalis ini hanya melihat NU dari satu sudut pandang. Misalnya Siti John, lihat itu kan. NU itu banyak kebijakan, salah satunya adalah fikih itu. Fikih. Jadi misalnya ketika mengakui Presiden Soekarno, kaidah fikihnya apa sih? Bukan hanya sekedar dari Al-Quran. Seperti yang tadi dibilang itu kan, tasruful imam ala ra'iyah manutun bimaslah, bahwa legitimasi seorang pemimpin itu dari kemaslahatan. Bung Karno ini memberi kemaslahatan nggak pada umat? Kata Gus Dur seperti itu. Ya memberikan kemaslahatan. Bung Karno ini orang Islam. Terus Bung Karno ini melarang orang ibadah, tidak segala macam gitu. Nah, disitulah NU itu akhirnya menerima Bung Karno. Begitu juga dengan Belanda, Jepang. Itu kan saat itu juga dikatakan bahwa ini sebagai Darussalam. Jadi diakui itu, walaupun pemimpinnya waktu itu kan Jepang, Belanda gitu kan. Nah, kita harus akui gitu. Nah, kemudian juga pihak Jepang kan juga mengeluarkan namanya Sumbu dulu kan, Kementerian Agamanya
waktu pemerintahan Jepang itu. Iya. Nah itu NU lihat, ini maslahat. Tidak masalah, kita akui lah saat itu, dari Nippon itu. Nah dari situlah dibilangin oportunis. Padahal tidak. Kebijakan-kebijakan yang diambil NU itu bukan dasar oportunisme, tapi berdasarkan pertimbangan agama. Tapi agama dalam artian ini bukan agama yang literal Al-Quran, Sunnah, sebagaimana Wahabi gitu ya. Iya. Tapi benar dengan kaidah fikih, ada pandangan-pandangan ulama. Nah itu yang orang-orang kaum modern di sini tidak paham itu, tidak sampai ke situ. Padahal dengan paham fikih itulah yang membuat usul fikih itu membuat NU itu menjadi organisasi yang fleksibel, organisasi yang jauh dari konflik internal. Karena dia ada konsensus ulama itu kan. Makanya ada musyawarah ulama, inilah untuk membahas tentang asas tunggal, kumpul ulama gini segala macam itu. Akhirnya terjadi konsensus ulama, itulah yang membuat NU itu tidak mudah bubar dan tidak mudah terpecah belah. Di situ. Walaupun Gus Dur menganggapnya ya jadi lamban gitu. Cuma agak lamban gitu. Kenapa? Kan kita pengalaman politiknya sudah panjang, kenapa tidak cepat saja gitu ngambil keputusan. Nah tapi memang situlah kultur kita. Kalau kita terlalu segala-galanya cepat-cepat nggak dijelaskan dalilnya apa, berontak rakyat kita. Umat ini kan nggak harus tahu. Ke Soekarno presiden, dalilnya apa? Nah, ulama itu yang memberikan dalil. Seperti itu. Jadi. Dan itu yang tidak digantikan oleh orientalis, makanya dibilang oportunis itu. Iya. Jadi memang banyak sekali referensi yang sebetulnya saling tidak satu gitu, jadi kontradiktif ya. Kontradiktif. Ya, makanya itu mungkin teman-teman dialektik sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemikirannya Gus Dur, kalau sarannya Kak Adriansyah adalah dengan membaca tulisan-tulisan beliau di majalah Prisma ya. Iya, Prisma. Kalau bisa juga bisa tonton edisi The Gus Dur Code di Dialektik TV. Ya, ada di playlist ya. Silakan untuk teman-teman dialektik untuk mengeksplor video-video yang ada di channel kita ya. Betul. Iya, kayak gitu Kak Adri. Kalau sekarang Kak Adri sebagai seorang milenial memandang Gus Dur itu sebagai seorang presiden Republik Indonesia dan seorang alim ulama ya, itu seperti apa sih? Kalau saya lihat sekarang untuk menjadi seperti Gus Dur itu sampai generasi sekarang itu agak susah. Tapi ada spirit Gus Dur yang sebenarnya gue banget lah gitu. Bahasanya satu adalah Gus Dur itu anti terhadap kemapanan. Anti terhadap kemapanan. Kita lihat misalnya Gus Dur itu secara keilmuan bagus kan. Dia tidak pernah memutuskan menjadi pegawai negeri, jadi dosen tetap lah gitu, atau menjadi pegawai Kementerian Agama atau segala macam. Gus Dur fokus untuk rakyat. Yang kedua, Gus Dur menolak masuk ICMI. Ikatan Cendekia Muslim Indonesia. Karena apa? Karena saat itu ICMI sebagai legitimasi dari pemerintahan Orde Baru. Sebagai intelektual yang melegitimasi kebijakan Orde Baru. Nah, Gus Dur tidak mau berada di posisi itu. Makanya dia bikin namanya Forum Demokrasi. Itu kan dia artinya menolak kemapanan. Padahal pemerintah bisa aja ngasih anggaran gitu kan ya. Nah, kita kan biasa aktivis-aktivis sekarang kan nyari anggaran, APBN gitu kan. Nah, Gus Dur menolak itu. Dan Gus Dur juga tidak mau masuk MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia. Karena padahal bicara MUI, dulu Gus Dur itu sebelum ada Bank Syariah, Gus Dur pernah ingin mencetuskan Bank NU. Bank NU itu adalah bank yang sifatnya bagi hasil itu. Jadi konsepnya gini, bunga bank itu bagi Gus Dur tidak haram. Nah ini menarik nih kan. Jadi berbunga itu misalnya Astrid menghutangin saya nih, terus lebihin harus bayar segini ya, itu riba. Tapi kalau bank itu tidak riba. Kenapa tuh? Kalau menurut karena Gus Dur? ada pemeliharaan, konsep pemeliharaan. Namanya istilahnya kan iya kan buku tabungan, perawatan tabungan, terus gaji pegawai segala macam gitulah. Nah itu jadi sistemnya itu bunga bank itu sebagai bentuk bagi hasil, bagi hasil di situ. Jadi menabung di bank itu tidak masalah. Nah disinilah Gus Dur melihat itu melihat sebagai perputaran saja. Jadi bukan sebagai bentuk riba gitu. Nah Gus Dur melihat bank NU ini harus didirikan
agar mencetak entrepreneur dari kalangan NU, yaitu ntar UMKM lah seperti itu, mencetak sekian 1 juta pengusaha NU, agar ekonomi umat ini Indonesia ini tidak didominasi oleh pengusaha-pengusaha Cina yang segelintir orang itu. Nah itu kan ide Gus Dur, tapi akhirnya gagal, artinya baru bikin berapa itu udah dicegah oleh pemerintah Orde Baru. Nah disinilah kesimpulannya bahwa ketika Islam bicara tasawuf, Islam bicara tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan, teologis, pemerintah diam. Islam bicara spiritual, pemerintah diam. Tapi kalau Islam sudah bicara tentang ekonomi, disitulah semua tidak bisa diam. Semua akan bergerak dari situlah. Karena ekonomi Islam itu berbahaya. Makanya disitulah Islam akan dijinakkan dengan lembaga-lembaga Orde Baru itu dijinakkan dengan lembaga-lembaga, salah satunya ICMI itu. ICMI, ya. Tapi perlakuan Gus Dur sendiri terhadap ICMI ketika beliau menjadi presiden itu seperti apa sih Kak Adri? Dia kan dulu kan Gus Dur bilang itu, ini mah saya tidak menolak masuk ICMI karena ICMI itu adalah legitimasi dari Orde Baru. Sampai dia dimusuhi saat itu dengan salah satu tokoh ICMI ya, Dawam Raharjo ya, Mister itu. Tapi sampai sekarang ICMI itu nggak terlalu aktif ya? Tidak ada, sekarang masih Sudah tidak Pak ada Jimli sih. Tapi di satu sisi ketika Pak Dawam itu memusuhi Gus Dur ya, ketika Gus Dur dibilang oportunis juga oleh Pak Syafi'i Ma'arif, kan dulu Pak Syafi'i Ma'arif salah satunya tokoh yang bilang itu. Ternyata begitu terjadi peristiwa Ahmadiyah itu, dipukuli, tragedi Monas, tragedi Cikesik segala macam itu, justru disitulah semua yang tadi menghina Gus Dur jadi murid Gus Dur semua. Wah, jadi Gus Dur ini bisa mengubah yang benci jadi cinta gitu ya. Emang itu esensi dari ajaran Gus Dur gitu ya. Artinya tidak apa hari ini saya dibantah, tapi nanti lihat. Kan Gus Dur selalu bilang, biarkan sejarah yang membuktikan. Nah gitu. Nanti sejarah yang akan membuktikan siapa yang paling benar omongannya. Dan itu terbukti. Dan saya juga ingin sedikit kilas balik gitu. Ucapan Bung Karno yang kiranya relevan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya betul-betul. Betul-betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Betul sekali. Ya, nah untuk Kak Adri sendiri nih, kira-kira apa sih pesan buat anak-anak muda zaman sekarang gitu yang ingin mendalami pemikiran-pemikiran Gus Dur, karena ya mungkin terinspirasi dari Kak Adri tadi kan sudah berbicara panjang lebar dan menjelaskan tentang keistimewaan Gus Dur ini sendiri gitu. Pesannya Kak Adri tuh kayak gimana? Karena kan banyak ada yang pro, ada yang kontra gitu. Cuma ya dari setiap tesis dan antitesis tersebut kan harus tercipta sintesis gitu. Nah, banyak sekali tantangannya seperti itu kan. Dari mulai referensi yang berat sebelah ke opini-opini yang kontra terhadap Gus Dur. Ada juga opini yang mungkin kurang valid tentang Gus Dur gitu. Itu kira-kira menurut Kak Adri bagaimana cara menyiasatinya untuk anak-anak muda yang ingin mempelajari pemikiran Pelajarilah Gus Dur dari teks. Dari teks yang pernah dia tulis. Ya. Jangan pelajari Gus Dur dari sekedar dari kata orang. Katanya si ini, kata orang-orang yang dekat gitu. Mungkin Asri bisa ingin tanya tentang saya dari dia misalnya. Belum tentu dia mengerti gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu kita terpaku. Anak-anak sekarang kan agak males ya. Jadi baca-baca ringkasan ya. Hanya baca-baca ringkasan, tulisan-tulisan atau tulisan Gus Dur di media atau pandangan-pandangan orang-orang terdekatnya gitu. Testimoni. Sepertinya hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan karena testimoni itu bisa juga masuk opini pribadi dari si penyampaian itu. Coba pelajari Gus Dur dari, nggak usah malas lah, pelajari dari tulisan-tulisannya lama. Bagaimana Gus Dur menjelaskan tentang Islam, bagaimana Gus Dur tentang kemanusiaan, bagaimana Gus Dur bicara tentang kebudayaan. Itu kita baca benar-benar yang asli tulisan Gus Dur. Dari teks-teks Gus Dur itu. Jadi kalau mau kajian itu jangan kajian testimoni. Jadi kajian atau tulisan-tulisan pendek Gus Dur, statement Gus Dur dikaji gitu.
Iya. Tidak usah seperti itu. Kalau mau tulis benar-benar karya-karya intelektualnya ditulis. Karya intelektual. Tapi kita juga perlu memahami Gus Dur dari gerakannya, tindakannya. Tindakannya. Karena setelah kita pahami pemikirannya, kita pahami tindakannya. Dan ini selalu selaras. Bagaimana Gus Dur dulu mewujudkan demokrasi secara politik. Kan demokrasi ada namanya demokrasi yang politik, ada demokrasi itu transformasi politik, transformasi sosial, yang ketiga adalah transformasi pemikiran. Iya. Itu dimunculkan Gus Dur. Yang transformasi politik diwujudkan dalam PKB itu, Partai Kebangkitan Bangsa, partai Islam, partai yang Islam tapi yang inilah yang merangkul semua gitu. Iya. Walaupun faktanya juga yang dirangkul satu ormas aja gitu. Nah, yang kedua, ya nggak apa-apa lah, kita kritik gitu. Gus Dur itu dulu sangat luar biasa. Ya. Pak Muslim Abdul Rahman itu Muhammadiyah loh. Ya. Direkrut ke PKB. Ya. Jadi jangan direkrut yang satu organisasi, yang satu pesantren gitu. Nah, yang kedua transformasi sosial. Ya. Nah, Gus Dur mewujudkannya dalam saat itu NU ya, NU Forum Demokrasi itu. Transformasi sosial. Jadi bagaimana Gus Dur berdiskusi tentang isu-isu sosial, kemanusiaan, kesejahteraan umat, gitu kan, ekonomi umat, gitu kan. Nah itu transformasi sosial. Nah yang ketiga ini jarang, transformasi pemikiran. Transformasi pemikiran. Gus Dur belum sampai ke sini. Belum sampai ke sini. Apakah itu manifestasinya dalam revolusi mental kah? Kalau dari Adri? Revolusi mental saya rasa masih jauh ya. Walaupun gini. Mungkin Forum Satu Bangsa ya. Jawabannya ada di situ. Jawabannya di Forum Satu Bangsa dan dialektik. Okay. Bagaimana kita menawarkan pikiran-pikiran untuk perubahan, transformasi. Kalau dalam istilah itu kritis transformatif. Tapi bukan kritis transformatif juga sih. Bahasanya itu adalah pemikiran untuk perubahan sosial, perubahan Indonesia ke depan. Itu yang kurang di sini. Semuanya sekarang transformasi politik lewat partai politik, tapi ternyata artinya partai politik ini terikat dari pragmatisme itu, bahwa partai itu hanya jalan untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Benar nggak? Ya kan, partai terjebak di situ. Artinya orang ketika masuk partai ya itu dia hanya merebut kekuasaan, jadi anggota dewan, jadi ini segala macam dan mempertahankan jabatannya itu. Kalau dia gagal ya dia hanya cari jabatan lain lah. Berarti politik pribadi ya? Nah itu, cenderung juga transaksional juga, pragmatis, transaksional itu. Itu partai politik sekarang terlihat seperti itu. Transformasi sosial juga begitu, ketika ormas-ormas ini bergerak mengikuti agenda, bukan agenda pribadi tapi lebih banyak agenda orang lain. Ya kan, kita dibentur-benturkan lah dengan ormas ini dibenturkan dengan ormas ini. Oh ini moderat, ini radikal, ini akhirnya konsep belah bambu ya. Kalau kata Forum Satu Bangsa konsep belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Tapi ujung-ujungnya dua-duanya dibuang, tidak dipakai. Nah itu, daripada kita fokus ke situ, lebih baik kan ormas-ormas ini melakukan transformasi sosial, pembinaan umat, mengedukasi umat, masyarakat, ya kan? Membuat perubahan-perubahan di grassroots itu, sampai dari tingkat pusat, cabang, sampai akar itu, melakukan pemberdayaan sampai akar rumput. Itu kan lebih utama daripada sekedar kita ngikut agenda-agenda ya, radikalisme lah, terorisme segala macam. Berarti lebih ke sosioedukasi ya? Iya, seperti itu. Yang ketiga, nah itu gerakan pemikiran. Disinilah yang Forum Satu Bangsa dan dialektik untuk memperjuangkannya itu di sini. Bahwa jangan dikira pemikiran kita di sini, ya kan, tidak mempengaruhi orang di luar sana. Jadi meskipun dialektik ini, kalau kita lihat komen-komennya itu ya kurang dari 10, tapi sebetulnya efeknya luar biasa ya. Jadi jangan dilihat dari komennya berapa, dari viewersnya berapa gitu. Karena kita lebih menyasar kualitas ketimbang kuantitas. Karena juga toh kalau kita mau genit-genitan sudah bisa lah. Kita bikin aja judul-judul yang lain kan. Misalnya orang ini makan mentega campur apa gitu. Orang akan klik dan menonton itu. Nah, tapi kan kita tidak arahnya ke situ. Kita benar-benar
fokus pada ide gitu. Iya. Gerakan pemikiran ini, Gerakan transformasi pemikiran. Ya, berarti memang sudah tertanam ya Iya. pemikiran tersebut, gerakan pemikiran tersebut dalam dialektik dan forum satu bangsa. Ini adalah cita-cita Gus Dur yang belum terwujud. Cita-cita Gus Dur yang belum terwujud. Betul. Dan yang terakhir ya, yang penting adalah kita tidak usah menjadi Gus Dur 100%. Itu tidak akan bisa. Tapi jadilah kita orkestra. Misalnya Astrid memperjuangkan Gus Dur dalam hal diplomasi, saya dalam media misalnya. Ada yang dalam gerakan dakwah, ada yang Gus Dur dalam hal pembelaan pada rakyat gitu kan. Nah itu biarkanlah bergerak masing-masing, kita menjadi orkestra yang benar-benar mewujudkan Gus Dur secara kolektif, Bung Karno secara kolektif gitu juga. Iya, ya luar biasa Kak Adriansyah. Nah teman-teman sahabat Dialektik TV, tadi sudah kita dengar Kak Adriansyah memberikan nasihat-nasihat. Iya. Nasihat-nasihat ke orang tua ya. Nasihat-nasihat yang milenial ya kepada kalian-kalian semua kaum muda yang ingin mempelajari tentang pemikirannya Gus Dur seperti itu. Ini kaum muda ini kan sebetulnya hanya ilusi kata aja kan. Muda itu di pemikiran ya Kak Adri. Betul. Bukan di umur. Seperti Gus Dur pemikirannya itu selalu muda. Kalau menurut Kak Adri dan kita semua seperti itu ya. Meskipun umurnya terus bertambah hingga pada akhirnya beliau meninggal di tahun 2000 berapa ya? 2008. Seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman dialektik mendapatkan manfaat dari apa yang dikatakan oleh Kak Adriansyah tadi. Seperti itu. Dan untuk teman-teman dialektik yang ingin berdiskusi dengan Kak Adriansyah lebih lanjut tentang Gus Dur, ini bisa ditonton di video dialektik yang sebelumnya, yaitu seri Gus Dur Quote ya. Ya, The Gus Dur Quote. Ya, The Gus Dur Quote. Jadi bisa ditonton dulu untuk mengerti lebih lanjut tentang Gus Dur ini, memahami pemikirannya seperti apa dan opini Kak Adriansyah tentang Gus Dur sendiri itu secara lebih in-depth ya, lebih personal juga seperti apa. Seperti itu. Nah, teman-teman Dialektik TV, apabila ada usulan nih kira-kira di podcast selanjutnya kita mau ngomongin apa? Apakah masih tentang Gus Dur ataukah tentang topik lain, pemimpin lain? Silakan di komen di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk di-like video ini, di-subscribe dan di-share ke teman-teman dan ke orang-orang yang menurut saudara-saudara sekalian Gus Durian. Iya betul. Seperti itu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Iya.